Perkenalkan, nama saya Happy Priscilla SPD. Saya guru di SDN Simpang Telu, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 dari LPPK Universitas Palangkaraya. Pada hari ini, tanggal 5 Oktober tahun 2022, saya melaksanakan uji kinerja atau UKIN yang dilaksanakan di sekolah saya, yaitu di SDN Simpang Telu. Berikut adalah uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Berdiri semua, ibu mau lihat kerapnya. Bajunya udah dimasukin belum? Ya, silakan dulu. Baik. Dan sebelum kita memulai pelajaran kita, terlebih dahulu kita berdoa. Silakan pimpin Tri, kita berdoa. Siapa yang hari ini tidak turun sekolah? Ya, kita dapat semoga teman yang tidak turun sekolah hari ini cepat sembuh, sehingga bisa ikut belajar bersama-sama kembali ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, biar lebih semangat dan untuk meningkatkan rasa cinta tanah air kita, rasa nasionalisme, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan berdiri. Kita hari ini menyanyi lagu Pada Muda. Semua bisa? Cepat ya. 1, 2, 3. Pada muda kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami berbakti, hadirmu negeri jiwa kami. Iya, silakan. Nah, di pojok baca sudah tersedia buku ya. Seperti biasa, sebelum kita belajar, silahkan membaca buku yang sudah Ibu sediakan di pojok baca supaya membiasakan kita untuk melakukan kegiatan apa? Literasi. Silakan. Jangan berebut ya. Kalau sudah, ambil duduk di mejanya. Baik, tadi sudah membaca semua sudah? Sudah ya. Mengharapkan kita selalu membiasakan diri untuk meluangkan waktu kita untuk apa tadi? Membaca buku ya, walaupun sebentar, tetapi kita harus melakukannya rutin. Kalau rutin itu apa artinya? Jadi dilakukan setiap hari. Baik. Sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, Ibu mau bertanya, masih ingat nggak pelajaran minggu kemarin? Masih.
kemarin ciri-ciri makhluk hidupnya? Apa yuk? Bisa? Bernapas. Iya. Apa lagi? Iya, itu merupakan ciri-ciri dari makhluk hidup. Ya. Pada hari ini pembelajaran kita sudah masuk ke subtema 2. Ya. Subtema 2 yaitu tentang apa? Coba dilihat di bukunya tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan. Hari ini kita belajar memasuki subtema 2 yaitu pertumbuhan dan perkembangan manusia. Ya. Nah, nanti Ibu harapkan di tujuan pembelajarannya kalian dapat ya mengemukakan 2 perbedaan pertumbuhan dan perkembangan manusia setelah kalian melihat atau menonton melihat tayangan TVT dan membaca teks bacaan di buku bacaan di buku buku paket kalian ya. Yang kedua, Ibu harapkan kalian nanti dapat menyajikan secara tertulis dalam suatu kalimat efektif mengenai perbedaan dan pertumbuhan dan perkembangan manusia setelah kalian mengamati gambar yang ada di buku maupun yang ada di PPT. Yang ketiga, Ibu harapkan nanti kalian dapat menemukan hasil penjumlahan operasi hitung tanpa teknik menyimpan dan teknik menyimpan setelah mengamati contoh dengan benar ya. Yang keempat, Ibu harapkan kalian dapat mengembangkan masalah yang terkait dengan penjumlahan tanpa teknik menyimpan dan dengan teknik menyimpan melalui kalian nanti ada Ibu kasih ke kelompok. Baik. Sekarang coba perhatikan ini. Perhatikan dulu ya. Silakan kalian buka halaman 51. Sudah? Pak. Lihat itu sudah buku Ibu taruh di atas meja kalian ya. Halaman 51. Silakan sudah dibaca bukunya. Nah, dibaca ya. Kalian sudah melihat gambar yang ada di papan tulis kita maupun di buku teks bacaan kalian ya. Ibu mau bertanya ya, apa yang kalian peroleh dari gambar ini dari bahan bacaan yang apa yang banyak kayak apa? Apa di situ ciri-ciri yang dapat kalian lihat? Ayo, apa? Ayo, pertumbuhan. Nah, pertumbuhan. Iya, pertumbuhan. Pertumbuhan apa di situ ada gambarnya? Pertumbuhan manusia ya, pertumbuhan manusia. Ya, semua makhluk hidup khususnya manusia memiliki ciri-ciri yang sama yaitu apa tadi? Pertumbuhan dan perkembangannya. Mulai dari gimana? Ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan manusia. Dari bayi. Apa? Dari apa itu? Bayi. Kemudian ini anak kecil. Balita. Iya, balita bilangnya tadi. Apa lagi ini? Remaja ya. Kemudian menjadi orang dewasa ya. Menjadi orang dewasa ya. Selain pertumbuhan maupun perkembangan badannya, apa lagi? Secara emosi ya. Misalnya waktu si Akila masih
bayi? Gimana? Dia cuma bisa ngewe ya? Apa itu? Ya, lebih baik. Apa bilang tadi? Nangis ya? Ya. Kalau sudah sekarang kelas 3 gimana? Enggak, ya. Apa? Gimana tadi? Ada yang bisa jawab? Ayo. Selain pertumbuhan tadi itu dari bayi dan dalam kandungan ya, dari dalam kandungan kemudian lahir bayi ya, kemudian balita dari remaja dan kemudian menjadi dewasa ya. Itu juga dapat dilihat berubahnya emosi ya, kematangan fisiknya, cara dia berbicara ya, apalagi cara dia berpikir ya, dapat dilihat ya. Ya, sekarang coba silahkan kalian buka lagi halaman 52. Sudah. Dibaca dulu. Dibaca dulu. Pertumbuhan dan perkembangan manusia juga dipengaruhi oleh beberapa faktor katanya. Ayo coba sebutkan. Ayo, faktor apa yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia? Ayo, yang pertama faktor iya, makanan. Apa lagi? Hah? Apa? Kesehatannya ya. Apalagi itu? Keturunannya maupun dari orang tua ya. Begitu juga proses perkembangan manusia ini mempengaruhi faktor belajar juga ya. Ya. Nah, kalian tadi sudah Ibu suruh baca di halaman 52, sudah kalian juga lihat gambarnya maupun gambar yang ditunjukkan di depan. Sekarang Ibu mau bertanya, perhatikan gambar Udin itu. Ya. Apakah kalian dapat menemukan perubahan yang dialami oleh Udin berdasarkan gambar tersebut? Apa? Dari apa dulu? Dari bayi. Kemudian apa itu? Dia apa itu? Belajar apa dia itu? Yang kedua, gambar yang kedua. Itu yang kedua. Dia belajar apa itu? Bukan yang kedua. Belajar merangkak. Ya, belajar merangkak. Yang kemudian yang ketiganya apa? Belajar berjalan. Jadi dari gambar 3 itu ada perubahan nggak? Ada. Yang pertama dari apa? Dari bayi masih digendong. Yang kedua apa? Balita. Dia belajar apa, Randy? Belajar kalau merayap itu jejak kelihatan. Iya, pintar dia. Belajar merangkak. Kemudian yang ketiga dia belajar apa, Peli? Belajar berjalan. Nah, itu merupakan ciri-ciri pertumbuhan apa? Manusia. Dia dari balitanya baru cuma digendong. Si Akila baru lahir udah bisa jalan apa enggak? Enggak kan? Pasti masih digendong. Kemudian sudah umur berapa? Sudah umur setahun dia belajar merangkak. Kemudian dia
2 kelompok, kemudian ibu nanti bagikan LKPD-nya untuk nanti kalian kerjakan bersama-sama di dalam kelompok ya. Ya, silakan Akila, Felis, Agni, dan Untai ya. Kelompok yang pertama. Kemudian kelompok yang kedua Chris, Nika, Randy, Dian dengan Caca, kelompok 2. Silakan. Ya. Silakan dibentuk kelompoknya. Sudah? Silakan diisi dulu di LKPD-nya namanya dan juga nama kelompok berapanya ya. Namanya ya. Sambil kalian melihat gambar yang ibu tampilkan ini ya. Sambil kalian lihat gambar yang ibu tampilkan. Akan saya tulis dulu namanya. Nama ini. Ya, ditulis. Coba diperhatikan yang ada di LKPD-nya. Perhatikan di LKPD-nya. Amati gambar Udin berikut ini. Coba diamati dulu. Amati gambar Udin. Apa bacaannya di situ? Dapat menemukan perubahan yang dialami Udin berdasarkan gambar. Ya, apa? Ada nggak kalau yang menemukan perubahan? Perubahan yang dialami? Ada nggak? Ada. Silakan ditulis di LKPD-nya. Silakan. Sambil dilihat itu gambar yang ibu tayangkan ya. Nah, dilihat. Nah, sama di belakang LKPD-nya juga. Dari sebelah coba lihat. Nah. Perubahan apa lagi yang dialami oleh Udin? Ya, yang pertama dia cuma apa? Bisa apa? Bisa minum susu dari botol dotnya ya. Sekarang dia udah bisa apa? Makan sendiri ya, suap ke mulutnya sendiri ya. Ya, silakan ditulis. Ya, biar. Nah, tulis lagi depannya. Coba sebutkan katanya perubahan yang dialami Udin sejak dia bayi sampai apa? Sampai saat ini. Sambil diperhatikan kembali di papan tulisnya. Coba dilihat. Coba dibaca itu. Sebagai makhluk hidup Mengalami tumbuhan dan perkembangan bertambah berat ya. Serta apa? salah satu bentuk perubahan kekuatan Nah, pertumbuhan manusia katanya di situ selain mengalami pertumbuhan dan perkembangan juga bertambahnya berat badan ya. Dari yang tadi baiknya cuma beratnya misalnya 8 kilo, sekarang kalian sudah kelas 3, ada yang sudah sampai 15 kilo, 16 kilo ya berat badannya. Begitu juga kekuatan tangannya ya. Waktu masih bayi cuma kuatnya megang
Megang apa itu? Iya, cuman kuatnya megang botol susu. Sekarang dia sudah besar, sudah kuat memegang apa? Botol yang atau gelas yang besar. Ya. Sudah? Dikerjakan LKPD-nya? Nah, coba diperhatikan ya. Pada kelas 1 kemarin kalian apa? Sudah belajar mengenai apa itu namanya? Kemampuan kalian seperti itu. Kalau masih kelas 1 kemarin cuma bisa menambah 5 ditambah 2 ya. Sekarang sudah berkembang ya. Bisa menjumlah sampai dengan ratusan ya, maupun ribuan ya. Sekarang kita akan belajar mengenai penjumlahan apa itu dengan teknik menyimpan dan teknik apa? Ayo, kenapa? Dan tanpa menyimpan. Coba ibu kasih contoh dulu ya. Di sini ada berapa angkanya? 3.200 ditambah 2.900. Nilai tempatnya yang ini apa kemarin masih ingat? Bisa satuan. Jadi kalau satuan itu dengan satuan juga ya menambahnya ya. Kemudian yang ini ya, puluhan dengan puluhan juga ya. Kemudian yang ini ratusan dengan ratusan juga ya menjumlahnya. Dan ini ribuan dengan ribuan. Jadi ini namanya teknik secara bersusun ya. Sekarang siapa yang bisa menjawabnya, menjumlahkan ini? Siapa? Silakan Atila. Atila maju. Ya. Silakan. Yang lainnya diperhatikan sambil dilihat LKPD-nya yang lembar yang berikutnya itu ya. Disimpan lagi bisa. Iya, baru 1. Disimpannya berapa? 1. Tambah lagi. Berapa jadinya? Ya, tambah. Iya. Berapa hasilnya? 3.100. Ayo ibu kasih lagi contoh. Ada yang bisa? Ya silakan Agni, maju. Ayo, sudah dikerjakan? Ayo, kita lihat ya hasil penjumlahan Agni. Di sini berapa nilainya? 0 ya. Kemudian dia ditambah dengan 1, hasilnya 1. Ini lagi 5 ditambah 3 hasilnya 8. Kemudian 4 ditambah 2 hasilnya 6. Kemudian ini berapa? 2 ditambah 1 3.
3. Jadi berapa? Sini. Ya, 3.681. Ini dengan tanpa teknik menyimpan. Kalau yang dikerjakan oleh Akila tadi dengan teknik menyimpan. Silahkan duduk. Sudah dikerjakan semua KBD-nya? Persiapan dulu. Ibu kasih waktu 10 menit jadi kerjakan. Selesaikan KBD-nya. Semangat? Masih. Coba berdiri dulu. Berdiri dulu. Kita gabung. Masih ingat? Masih. Coba ya. 1, 2, 3. Tepuk pepetan. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, mantap. Ayo, Ibu persilakan kalian siap-siap kelompoknya untuk nanti maju ke depan gantian ya. Ya. Nah, kalau silakan. Kelompok 1 silakan diwakili oleh Akni. Ya. Kelompok 2 silakan diwakili oleh Miska ya. Ya, sudah silakan Akni maju. Yang pertama. Yang lain silakan diperhatikan. Apa kamu dapat menemukan perubahan yang dialami Udin berdasarkan gambar tersebut? Berikut 1. Perubahan yang dialami Udin sudah baik sampai saat ini adalah masih digendong, belajar melangkah, belajar berlari. Perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini adalah saat bayi untuk besar dewasa akan Yang apa lagi itu? Ayo silakan diperhatikan ya. Ayo juga. Mana tadi? Kelompok 1. Kelompok 2. Dari jawaban yang sudah disampaikan oleh kelompok 1 tadi. Apa perbedaan yang tadi kalian lihat perubahan yang dialami Udin tadi? Yang pertama tadi apa? Yang gambar yang pertama si Udinnya masih digendong. Yang kedua belajar dia merangkak. Yang ketiga belajar berjalan. Setelah itu waktu dia masih bayi apa? Yang segambar yang di sebelahnya. Ya,
LKPD yang kedua ya. Bapak, bapak dulu. Silakan Miska maju ke depan. Kedua, apa yang dialami? Ada juga perubahan yang dialami. Nah, dari bayi tadi apa yang baru yang cuma bisa minum susu dari botol dotnya ya. Sekarang sudah besar dia sudah kuat megang sendiri botol minumannya ya yang lebih berat yang lebih besar ya. Nah, yang berikutnya sampai ini silakan tulis. Jadi tadi penjumlahan tanpa teknik menyimpan. Yang nomor 3 dan nomor 4 penjumlahan dengan teknik menyimpan. Sudah paham semuanya? Paham ya? Ya silakan duduk. Nah sekarang silakan LKPD-nya kalian kumpulkan. Yang rapi ya. Nah. Kalian tadi sudah semua mengerjakan LKPD baik dari muatan bahasa Indonesia maupun dari muatan pelajaran matematika. Tadi sudah belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia sudah dikerjakan tadi ya, pertumbuhan dan perkembangan siapa tadi? Sudah berarti dan juga sudah mengerjakan soal penjumlahan dengan apa tadi? Dengan cara menyimpan, teknik menyimpan dan tanpa menyimpan. Sudah bisa semua? Bisa. Ya. Sekarang Ibu berikan soal evaluasi kalian kerjakan supaya kita tahu ada yang masih belum pahamkah dari materi yang sudah disampaikan, sudah dipelajari, atau ada yang belum mengerti, kalau ada yang sudah paham ya, kalian kerjakan ya.
perkembangan manusia dimulai tadi dari apa? Dari bayi, kemudian balita, anak-anak, ya. Kemudian apa lagi? Remaja dulu, baru dewasa, ya. Nah, tadi pertumbuhan dan perkembangan manusia dipengaruhi oleh apa? Faktor apa itu? Yang pertama, faktor makanannya. Kemudian apa? Tingkat kesehatannya. Kemudian dipengaruhi oleh apa lagi? Gen keturunannya. Dan apa lagi itu? Dipengaruhi dari apa itu? Dari orang tua. Ya. Tadi juga sudah belajar tentang penjumlahan dengan apa tadi? Teknik apa? Iya, teknik menyimpan dan teknik tanpa menyimpan. Sudah bisa semua? Bisa. Itu harap semuanya sudah paham ya materi yang kita pelajari hari ini. Akila tasnya nanti dulu belum pulang ya. Nah, semua sudah belajar hari ini. Semua senang ya, Ibu harapkan besok hadir semua ya, karena kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita ya pada besok hari. Baik, sebelum kita menutup kegiatan kita hari ini, silahkan rapikan dulu bukunya, ya, dikumpulkan ke meja ibu, buku paketnya. Agni silahkan dikumpulkan buku paketnya. Silahkan dikumpulkan di atas meja ibu. Ya. Nah, sebelum kita pulang, terlebih dahulu kita akan berdoa seperti biasa. Silahkan kembali Agni pimpin doa kita untuk pulang. Ayo, duduk. Silahkan pulang, hati-hati di jalan, jangan lagi main-main ya, pulang ke rumah ya. Ya, silakan diketok dulu. Ya, silakan.